Bab 46 Sarapan. Jangan pernah berpikir bisa menyakiti Nona Putri untuk kedua kalinya. Begitulah ancaman yang dilontarkan oleh Lenny pada Edward sebelum meninggalkan Edward di klub. Sontak membuat Edward bergidik ngeri mendengar ucapan Lenny dan tatapannya yang seakan ingin membunuhnya. Edward menatap kepergian Putri dengan tatapan sendu. Betapa jahatnya dia dulu, saking terobsesinya hampir saja melecehkan wanita yang dia cintai itu. Putri memang berbeda dari yang lain. Sudah aku putuskan dia hanya akan menjadi milikku, batin Edward. Edward kembali ke apartemen. Semenjak dia pulang ke Indonesia, dia belum sama sekali pulang ke rumah. Perasaannya takut akan bertemu dengan Franz dan kedua orang tuanya. Saat ini Edward mempunyai bisnisnya sendiri, memulai dari nol karena perusahaan cabang yang dikelola olehnya dulu dikembalikan kepada keluarganya. Putri merasa sangat lelah setelah sepanjang perjalanan dipenuhi perdebatan kecil bersama Barry dan Lenny. Tentunya semua karena kehadiran Edward kembali. Flashback on. Put, pikiran lo itu gimana sih? Gitu aja maafin orang yang udah mau coba melecehkan lo, ditambah dia adalah orang yang menjadi alasan hubungan lo dan Franz berakhir. Gerutu Barry. Iya Nona, kenapa Anda begitu saja memaafkan dia? Bahkan saya saja masih kesal melihat dia, timpal Lenny. Begitu banyak protes yang dilontarkan oleh sahabat dan asisten pribadinya itu membuat Putri sangat kesal. Udahlah, kenapa kalian begitu bawel? Ingat ya, kita adalah manusia biasa, tidak sepantasnya tidak memaafkan orang lain. Tuhan saja Maha memaafkan, masa kita sebagai umatnya tidak saling memaafkan? Edward juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, ucap Putri panjang lebar. Barry dan Lenny hanya diam mencermati apa yang barusan saja Putri ucapkan. Memang benar apa yang diucapkan Putri. Begitu besar hati sahabatku ini, ya Allah. Semoga dia kelak mendapatkan kebahagiaan yang pantas dia dapatkan, batin Barry. Sungguh wanita yang luar biasa. Aku semakin mengagumi bos wanitaku ini, batin Lenny tersentuh mendengar ucapan Putri. Oke baiklah kalau menurut lo kayak gitu Put. Tapi ingat, ini kesempatan terakhir untuk Edward. Jangan pernah berpikir dia bisa lepas dari gue kalau sampai melakukan hal yang tidak sama lo lagi Put, ucap Barry mantap. Iya Nona, saya juga tidak akan tinggal diam bila dia melakukan sesuatu hal di luar batas, timpal Lenny dengan penuh tekanan. Iya, gue percaya sama kalian berdua. Kalian memang the best, ucap Putri mencairkan suasana yang sedari tadi canggung. Oke, sudah kan wawancaranya? Sekarang kita pulang. Bar, anterin Lenny balik. Gue mau bawa mobil sendiri, oke? Ucap Putri. Tapi Nona... Len, tidak ada kata membantah, ucap Putri dengan tegas dengan sorotan mata yang tajam. Oke baiklah, ucap Lenny menyerah karena tahu sikap majikannya yang super susah dibantah. Putri mengendarai mobil dengan kecepatan standar menyusuri jalanan malam ibu kota. Meski terkesan sudah jam 10 malam, tapi tetap saja masih terlihat ramai. Putri mampir di sebuah kedai kopi 24 jam. Membeli kopi dan cemilan malam. Setelah merasa kenyang, dia memutuskan untuk pulang. Apartemen Putri. Ais, sangat melelahkan hari ini. Itu si Barry sama Lenny dipikir cocok juga. Keduanya sama-sama bawel, gerutu Putri sambil melemparkan tas ke tempat tidur king size-nya. Putri memilih untuk mandi dan setelah itu tidur tanpa memikirkan apapun. Hidupnya benar terasa menyedihkan. Diselingkuhin pacar, suami meninggal dengan penuh kebohongan, dan banyak lagi kejadian menyakitkan. Bagaimana bisa masa lalu selalu datang lagi dan lagi dalam hidupnya? Entah rencana apa lagi yang Tuhan berikan pada hidupku. Begitulah kata yang tersitar dalam benaknya. Pagi hari yang indah. Seperti biasa Putri bangun pagi untuk olahraga, setelah itu barulah bersiap untuk ke kantor. Itu pasti Lenny, ucap Putri yang baru selesai mandi. Putri pun segera membuka pintu meski masih menggunakan jubah mandi. Len, kamu pagi banget sih, aku baru juga. Ucapan Putri terhenti ketika melihat siapa yang datang. Edward, apa yang kamu lakukan pagi buta gini? Ucap Putri yang kaget, ternyata yang datang bukanlah Lenny tetapi Edward. Aku bawa sarapan sekalian mau antar kamu kerja, ucap Edward sambil memperlihatkan makanan yang dibawa di tangannya. Ya ampun, kirain ada apa, saut Putri. Kata kamu sudah memaafkan aku, jadi otomatis kita sudah jadi teman.
ucap Edward. Putri masih mematung dengan handuk yang langsung ia gunakan untuk menutup bagian depan badannya. Kamu nggak nyuruh aku masuk? Tapi di sini nggak ada orang, ucap Putri polos. Iya, tenang aja, aku nggak akan ngapa-ngapain kamu, ucap Edward menatap Putri. Oke baiklah, silakan masuk. Putri yang sedikit merasa takut mencoba tenang. Positive thinking Put, batin Putri. Yaudah kamu duduk dulu Ward, aku mau siap-siap dulu, ucap Putri menyuruh Edward duduk sementara dia pergi ke kamar untuk mengganti pakaian. Edward menatap Putri dengan tatapan sendu. Kecantikan yang natural, berbeda, batin Edward. Edward inisiatif pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan yang dia bawa di meja makan. Sambil menunggu Putri, Edward yang sudah menata semua makanan melihat isi apartemen Putri. Wanita ini benar-benar cantik, ucap Edward sambil melihat foto waktu Putri masih kecil yang sedang digendong oleh ibunya. What? Sedang apa? Ucap Putri yang baru datang. Putri, aku lagi melihat foto. Apa ini kamu? Tanya Edward pura-pura tidak tahu padahal sebelumnya dia sudah mengetahuinya. Oh iya, itu aku lagi digendong sama ibu. Ya udah, kita sarapan yuk. Aku udah siapin semuanya, ucap Edward yang mengajak Putri pergi ke dapur. Wow, banyak sekali Ward, dan kelihatannya sangat menggoda, ucap Putri ketika sampai di tempat meja makan. Sengaja, ini kan kali pertama kita sarapan bersama, jawab Edward. Ya, kata Putri penuh kekaguman. Batinnya merasa tidak menyangka bahwa sosok Edward yang playboy mempunyai sisi baiknya juga. Putri dan Edward sarapan bersama dengan penuh tawa. Kehangatan tercipta dengan sendirinya layaknya seorang pasangan. Edward sangat menikmati kebersamaannya bersama Putri, wanita yang semakin dicintainya. Meskipun dia tahu bahwa Putri bukanlah wanita yang gampang untuk didapatkan. Bab 47, pertemuan Edward dan Franz. Ward, tolong buka pintunya ya, aku lagi nanggung nih, ucap Putri yang sedang merapikan meja makan. Edward pun dengan sigap langsung membuka pintu. Ngapain tuan Edward ada di sini? Mana Nona Putri? Anda tidak berbuat macam-macam kan? Ucap Leni yang kaget melihat Edward ada di apartemen Putri pagi buta. Edward yang merasa kesal diserbu pertanyaan oleh Leni merasa kesal. Jawab ketus Edward. Leni langsung menerobos masuk melewati Edward. Nona, di mana? Teriak Leni memanggil Putri. Dapur, saut Putri. Syukurlah. Putri yang keheranan melihat sifat Leni yang tidak biasa merasa kebingungan. Kamu kenapa? Tanya Putri. Kemudian Putri melihat Edward yang berdiri tegak menyilangkan tangan di dada bidangnya. Oh, saya tahu. Edward kesini sarapan bareng saya. Tidak terjadi apa-apa Leni, ucap Putri yang tahu kekhawatiran asistennya itu. Oh, kamu berangkat saja duluan Len, saya bareng Edward, ucap Putri. Tapi Nona, Leni. Putri menekankan nada suaranya karena tahu asistennya pasti akan membantah. Baik Nona, saya permisi dulu. Leni meninggalkan apartemen Putri, sedangkan Edward mengantar Putri kerja dengan rasa penuh kebahagiaan. Put, nanti sore aku jemput, ucap Edward. Baiklah, terserah kamu, ucap Putri. Princess Group. Edward membukakan pintu untuk Putri. Silahkan Tuan Putri, ucap Edward dengan lembut. Putri hanya bisa tersenyum melihat kelembutan Edward. Putri tidak menyangka bahwa Edward mempunyai pribadi yang lembut. Terima kasih Edward, ucap Putri. Dengan refleks Edward mencium kening Putri. Putri membisu tak bisa bicara apapun, antara kaget dan entahlah perasaan apa yang dirasakannya karena menolak pun tidak. Selamat bekerja, ucap Edward sambil meninggalkan Putri. Putri yang baru saja merasakan kesadarannya kembali langsung menyemprot Edward dengan makian. Dasar Edward mesum, gerutu Putri. Dalam mobil Edward tersenyum puas melihat ekspresi Putri yang kesal akan kelakuannya. Selang beberapa saat Edward yang tiba-tiba merasa ada mobil yang mengikutinya, Edward pun langsung memutuskan untuk berhenti tidak jauh dari kantor Putri. Mobil Edward berhenti tepat di depan minimarket Lomart. Mobil di belakang Edward pun ikut berhenti dan seseorang turun dari mobilnya. Franz, ucap Edward yang langsung turun dari mobilnya ketika melihat yang mengikutinya adalah Franz, adik kandungnya sendiri.
Franz dengan gerakan cepatnya langsung memukul Edward yang baru keluar dari mobil. Bek, suara pukulan tepat mengenai wajah Edward. "Cukup Franz, apa yang lo lakuin?" ucap Edward sambil mengusap darah segar yang keluar dari sudut bibirnya. "Bang, semua gara-gara lo. Kalau lo nggak deketin Putri dan mencoba melecehkannya, hubungan gue sama dia nggak bakal berantakan dan berakhir seperti sekarang," ucap Franz bernada tinggi. "Gue udah minta maaf sama lo, Dek. Gue juga udah menyesali apa yang udah gue perbuat. Apa buat lo kurang cukup gue udah dikirim bokap nyokap ke tempat asing?" ucap Edward tak kalah tinggi. "Belum cukup karena lo belum menghilang dari hidup gue dan Putri," shout Franz dengan nada yang masih tinggi. "Lo udah married Franz, kenapa masih mengurusi Putri?" saut Edward. "Asal lo tahu bang, semuanya gara-gara lo. Gue terpaksa menikahi wanita pilihan bokap, dan asal lo tahu gue selalu melihat Putri dari kejauhan. Dan sekarang apa yang gue lihat, dengan santai lo datang di kehidupan Putri dan lagi lo," ucap Franz yang emosinya menggebu mengingat Edward mencium kening Putri. Pukulan Franz kembali mendarat di pipi mulus Edward. Edward yang geram langsung membalas pukulan Franz. Pegawai Lomat langsung berlari memisahkan keduanya, dan akhirnya bisa dipisahkan, meski harus beberapa orang yang memisahkan keduanya. Edward dan Franz dibawa ke kantor polisi terdekat karena membuat kerusuhan. Orang tua mereka pun menyusul untuk melihat menjemput keduanya. Dengan proses yang panjang, keduanya dibebaskan dengan uang jaminan. Sesampainya di rumah, Edward dan Franz kembali mendengar amarah orang tua mereka. "Edward, Franz, apa yang kalian lakukan sangat memalukan. Kalian sudah tua masih saja bertengkar di tempat umum," ucap ayah Edward dan Franz yang emosi. "Sabar Pak, sabar," kata istrinya menenangkan. "Bagaimana Papa mau sabar Ma, lihat mereka sudah tua, gak malu sama umur berantem di pinggir jalan," ucap ayah Edward dan Franz sembari menunjuk keduanya. "Dan kamu lagi Edward, kamu sudah pulang tapi tidak pulang ke rumah. Kamu anggap apa kedua orang tuamu ini?" ucap kembali ayah Franz dan Edward yang tidak bisa membuat mereka menjawab. "Pah, maafin Edward," ucap Edward sambil bersimpuh di kaki kedua orang tuanya. "Edward, Papa dan Mamamu ini sudah tua. Kenapa kamu masih belum juga berubah? Apa kamu tahu alasan Papa mengirim kamu ke luar negeri itu hanya untuk membuat kamu lebih bertanggung jawab dan merubah sikap kamu yang arogan?" ucap ayah Edward dengan tatapan sedih. "Dan kamu Franz, Papa menikahkan kamu dengan Arini karena Arini wanita baik, pantas menjadi istri kamu. Dan kamu pun tahu bahwa Putri tidak mencintai kamu lagi. Kenapa kamu terus mengejarnya? Apa kamu mau mempermalukan keluarga kita? Jangan pernah kamu berpikir Papa tidak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana Franz," ucap ayah Franz yang masih tersulut emosi. Ayah Edward dan Franz langsung terduduk lemas dan tidak sadarkan diri. "Pa, sadar Pa," ucap ibu Edward menangis melihat suaminya pingsan. "Edward, cepat bawa Papa ke rumah sakit," ucap ibunya sambil menangis. Edward yang gelagapan langsung membopong ayahnya keluar rumah, sedangkan Franz langsung lari menyiapkan mobil untuk membawa orang tuanya ke rumah sakit. Ibu Edward terus menangis meratapi wajah suaminya yang pucat. "Pa, sadar." "Sabar Ma," ucap Edward menenangkan ibunya, sementara Franz fokus menyetir dengan kecepatan tinggi menyusuri jalanan ibu kota yang ramai. "Pa, maafin Edward." Batin Edward menangis melihat pertama kali ayahnya dengan keadaan lemah. Beberapa menit berlalu sampai rumah sakit. Edward langsung membopong ayahnya masuk dan memanggil dokter, disusul dengan Franz yang menggandeng ibunya yang terus menangis. "Dokter, tolong Papa saya," ucap Edward sontak membuat isi rumah sakit panik. Ayah Edward pun langsung dibawa masuk ke ruangan IGD. Edward langsung terkulai lemas. Kedatangannya kembali benar-benar membuat kekacauan. "Apa keputusan aku salah untuk pulang?" batin Edward. Bab 48 meminta maaf. "Mah, maafin Edward. Kepulangan Edward menjadi masalah untuk keluarga kita," ucap Edward sambil menangis terseduh-seduh di pangkuan ibunya. "Maafin Franz juga Mah," ucap Franz yang langsung menghampiri dan memeluk ibunya seperti Edward. "Sudahlah nak, jangan menyalahkan diri kalian. Mama sayang sama kalian berdua. Jangan pernah bertengkar lagi, berbaikanlah," ucap ibu. Edward dan Franz pun saling bersih tatap. "Bang, maafin gue," ucap Franz yang memulai meminta maaf. "Iya dek, maafin abang juga. Abang sudah salah," ucap Edward. Mereka bertiga pun saling berpelukan. "Mah, dokter sudah keluar," ucap Edward, dan mereka pun langsung menghampiri dokter yang baru keluar dari ruang IGD. "Dok, bagaimana keadaan Papa saya?"
Tanya Edward dan Franz. Dokter tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, saat ini papamu Franz sudah melewati masa kritis." "Alhamdulillah," ucap ibu. "Kami boleh melihatnya, Dok?" tanya Edward. "Tentu, silahkan," ucap dokter mempersilahkan mereka masuk. Tanpa menunggu lama mereka langsung masuk. Tak sampai di situ Edward dan Franz bersimpuh di kaki papanya untuk meminta maaf. Kantor Putri. Entah kenapa hati Putri terasa sangatlah semangat dan berbunga hari ini. Semuanya berbeda. Berbeda dengan hari-hari yang sudah terlewati. Hari yang gelap seolah berubah menjadi warna pelangi. Kenapa hati gue merasakan kedamaian yang tidak pernah gue rasain ya? Batin Putri. "Len, sepertinya aku butuh istirahat sebentar," ucap Putri pada Leni. Leni menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Putri masuk ke dalam kamar istirahat yang ada di ruangannya. Putri memutuskan untuk mendengarkan musik kesukaannya. "Terus melangkah melupakanmu, belah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan itu." Itulah lirik lagu kesukaan Putri. Setelah mendengar musik kesukaannya, pasti dia langsung tertidur lelap tanpa merasa ada beban yang menghimpit dalam hidupnya. "Kenapa kamu datang lagi, Hans? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak ingin melihatmu, Hans. Pergilah, jangan ganggu hidupku. Sembunyikan senyummu, aku tidak ingin melihat senyummu di wajahmu. Pergilah, pergi." Keringat membasahi seluruh wajah Putri. Dia berteriak histeris dan terus mengucapkan apa yang seharusnya tidak diucapkan. "Pergi!" Wajah Putri memerah, keringat membasahi tubuhnya. Leni yang kaget mendengar teriakan Putri langsung menerobos ke dalam kamar istirahat Putri. "Nona, bangun, Nona!" ucap Leni sembari menggoyangkan tubuh Putri. Namun Putri tidak lekas bangun. "Kenapa ini? Kenapa badannya tiba-tiba panas?" "Nona, bangun Nona!" ucap Leni yang semakin panik. Leni terus mencoba membangunkan Putri yang terus menjerit histeris dan terus bilang, "Hans untuk pergi." Leni sangat panik, bingung apa yang harus dia lakukan. Tanpa berpikir panjang, Leni langsung memutuskan untuk menelepon Berry agar Berry datang ke perusahaan Putri. Bab 49. Menikah. Putri bersama Hans tertawa bersama. Putri mengetahui semua alasan Hans melakukan semua hal yang pernah dia lakukan terhadapnya. Hidup di alam mimpi yang panjang bersama Hans, Putri yang merasa benar-benar merasakan kebahagiaan. "Hans, aku sudah benar-benar memaafkanmu," ucap Putri dengan penuh kelembutan. Hans menggenggam tangan Putri dengan penuh rasa sayang. "Terima kasih Putri, aku sudah merasakan tenang," ucap Hans sambil memeluk Putri. "Put, sekarang pergilah ke sana. Ada yang lebih mencintaimu dan membutuhkanmu," ucap Hans sambil menunjukkan pintu yang tampak indah itu. "Tapi Hans, bagaimana dengan kamu?" tanya Putri menatap sendu Hans. "Aku di sini bahagia, Put." "Cepatlah, ini belum waktunya kamu bertemu denganku. Terlalu lama," ucap Hans. "Baiklah, aku akan pergi." Putri pun memeluk Hans untuk terakhir kali. Mereka berpisah dengan melontarkan senyuman. Tidak seperti terakhir kali mereka berpisah. Rumah sakit. Putri membuka matanya perlahan. Dia melihat Edward tertidur pulas di sampingnya. "Edward, apa yang dia lakukan di sini? Dan kenapa aku dipasangkan infus? Ini kenapa aku berada di rumah sakit? Dan tadi Hans, apa tadi cuma mimpi?" Batin Putri penuh dengan tanda tanya. Edward yang merasakan gerakan-gerakan kecil dari tubuh Putri langsung tersadar. "Putri, kamu sudah bangun sayang?" "Dokter, dokter!" Edward langsung teriak memanggil dokter dan memencet bel darurat. Dokter dan suster berlarian memasuki ruangan Putri untuk segera memeriksa kondisinya. "Tuan Edward, Nyonya Putri sekarang sudah baik-baik saja." "Alhamdulillah, ini adalah mukjizat yang sungguh luar biasa," ucap dokter bahagia yang akhirnya setelah 3 bulan lamanya Putri sadar kembali. "Masya Allah, terima kasih ya Allah." Edward langsung memeluk Putri. Putri yang tidak mengetahui apapun merasa sangat bingung. "Oke Tuan, saya tinggal dulu," ucap dokter pada Edward.
Edward tidak melepaskan pelukannya kepada putri. "Wad, lepaskan, kita bukan muhrim," ucap putri kesal. "Kata siapa? Aku sudah menikahimu," ucap Edward dengan lembut. "Kapan kita menikah? Kamu jangan ngarang," tanya putri yang merasa kesal dengan ucapan Edward. "Oke, aku ceritakan," ucap Edward. Flashback on. Putri dibawa ke rumah sakit oleh Barry dan Lenny. Karena tidak kunjung sadarkan diri, kondisinya yang terus menurun membuat Barry semakin khawatir. Putri kehilangan kesadarannya sampai akhirnya putri koma. Ayah dan ibu putri terus menangis melihat kondisi putri yang sangat mengkhawatirkan. "Yah, lihatlah kenapa putri kita sampai seperti ini, seolah tidaklah ada kebahagiaan untuknya," ucap ibu putri sambil menatap putri yang terbaring lemah di atas tempat tidur. "Sabar Bu, ini mungkin ujian dari Allah untuk putri kita," ucap ayah putri sambil merangkul istrinya. Lenny dan juga Barry menemani putri. Tidak lama Edward dan Franz yang memang sedang di rumah sakit melihat ada Barry dan Lenny yang terlihat kecemasan di wajahnya langsung menghampiri mereka. "Lenny, siapa yang sakit?" tanya Edward. "Barry, siapa memangnya yang sakit?" tanya Franz. "Putri," jawab Barry dan Lenny bersamaan. Franz dan Edward pun bersamaan melihat ke depan kamar putri dirawat yang di situ ada kedua orang tua putri. Edward menangis melihat keadaan putri yang sangat lemah. Begitupun juga Franz yang tampak lemas melihat wanita yang dicintainya tak berdaya. Edward yang semakin hari semakin mencintai putri. Setiap hari Edward menemani putri. Rumah sakit bagaikan rumah kedua untuk Edward. Keluarga, Lenny, Barry dan juga Franz melihat kesungguhan Edward yang sangat amat dalam pada putri membuat mereka sadar bahwa ternyata cinta bisa merubah siapapun. Franz memilih untuk melepaskan putri karena bagaimanapun dia ingin melihat wanita yang dicintainya bahagia dengan orang yang sangat mencintainya, melebihi Franz mencintai putri. Terlebih lagi Franz sudah menikah dengan Arini. Kedua orang tua putri melihat Edward yang tampak lusuh merasa iba. "Nak, pulanglah, biar ibu dan ayah yang jaga putri," ucap ibu putri pada Edward. "Tidak apa-apa Bu, biar Edward yang jaga putri," ucap Edward penuh khawatir akan keadaan wanita yang dicintainya. "Bu, Edward mau bicara," ucap Edward. "Ada apa nak?" tanya ibu putri. "Edward ingin menikahi putri di sini. Edward tidak mau kehilangan putri," ucap Edward dengan serius. "Apa?" Sontak perkataan Edward membuat kaget semua orang yang ada di ruangan rawat putri. Banyak yang menentang bukan karena tidak merestui Edward dan putri, tetapi karena situasi putri yang tidak memungkinkan. Setelah hampir 1 bulan terbaring lemah di rumah sakit, antara bisa bertahan atau tidak, semua tidak ada yang tahu. Karena putri koma dan tidak ada yang tahu kapan dia akan sadar. Dengan kesungguhan Edward yang terus meyakinkan keluarga, akhirnya mereka semua pun menyetujuinya. Tapi dengan syarat, jika memang kelak nanti kemungkinan buruk putri tidak sadar kembali, Edward harus bisa ikhlas dan terima kehilangan putri. Dan Edward menyetujuinya meskipun dia yakin putri akan sadar kembali. Pernikahan pun berlangsung di rumah sakit tempat putri dirawat. Kini putri dan Edward sah menjadi suami istri. Hari terus berganti, siang dan malam tetap berjalan. Perusahaan putri dikelola oleh Lenny dibantu Edward. Edward mengurus 2 perusahaan sekaligus, perusahaannya dan perusahaan putri. Edward pulang dan pergi dari rumah sakit. Meskipun lelah, tapi dia tetap melakukannya. Flashback off. Bab 50N. Putri tidak percaya dengan apa yang diucapkan Edward. Sampai Edward memperlihatkan foto ketika Edward mengucap ijab kabul dengan penghulu di depan kedua orang tua putri dan juga putri yang sedang di tempat tidur rumah sakit. "Wad, kenapa kamu menikahi aku dengan cara seperti itu? Bahkan kamu tidak menanyakan aku terlebih dahulu. Sama saja itu pemaksaan," ucap putri sambil membuang muka. "Bagaimana cara aku menanyakan kepada kamu, sedangkan kamu saja sudah koma hampir 1 bulan," ucap Edward yang langsung memegang tangan putri. "Tapi yang kamu lakukan itu salah," saut putri. "Apa kamu tidak mau menikah denganku?" tanya Edward dengan tatapan sedih. "Tidak," ucap putri tegas. "Baiklah, aku akan menceraikanmu," ucap Edward dengan tatapan kesedihan yang begitu mendalam. "Tidak seperti itu caranya. Aku ingin menikah denganmu, tapi aku mau pernikahan yang layak. Masa aku di foto pernikahan kita menggunakan selang infus?" ucap putri sambil menatap Edward dengan tatapan seolah seperti anak kecil yang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Edward pun menatap putri dengan penuh rasa kegembiraan dan langsung memeluk erat putri. "Baiklah tuan putriku sayang,"
Kita akan mengulangi acara pernikahan kita secara megah seperti yang kamu mau, ucap Edward berbisik telinga putri. Ya Allah, semoga keputusan aku tepat saat ini dan mungkin ini yang dimaksud Hans, batin putri. Terima kasih, ucap putri sambil membalas pelukan Edward. Putri dan Edward saat ini merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Putri tidak menyangka akan bersama Edward, pria yang dulu ingin melukai harga dirinya. Begitupun juga dengan Edward tidak menyangka bisa terjebak cinta yang amat dalam kepada putri. Kedua orang tua putri yang saat itu baru datang pun merasakan sangat bahagia melihat putrinya sudah sadar dan mendapatkan pria yang benar-benar mencintai putri. Alhamdulillah, terima kasih Allah, ucap kedua orang tua putri. Pernikahan. Putri dan Edward melaksanakan pernikahan mereka di gedung yang megah. Kebahagiaan terpancar di wajah keduanya. Franz datang bersama Arini istrinya. Arini pun nampak bahagia melihat putri menikah dengan Edward karena tidak mungkin dia akan merebut Franz dari pelukannya lagi. Indra yang kala itu mendapat undangan dari putri juga turut hadir bersama Alena dan juga putranya. Indra merasa sedih melihat putri menikah, tapi dia mencoba tegar karena dia juga sudah mempunyai istri dan juga putra. Semoga kamu bahagia, Put. Aku akan selalu mencintaimu, ucap Indra dalam hati. Berry juga nampak bahagia melihat pernikahan putri yang sangat sempurna di matanya. Akhirnya kamu mendapatkan kebahagiaan, sahabatku sayang, ucap Berry dalam hati melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah putri. Leni yang sedang asik mencicipi makanannya kaget ketika seseorang menepuk pundaknya. Rehan, apa yang kamu lakukan di sini? Ucap Leni. Ya, aku hadir di pernikahan sahabat aku lah, jawab Rehan santai. Siapa sahabatmu? Tanya Leni. Putri, jawab Rehan. Kamu jangan ngarang, sahut Leni. Ya enggak lah. Ya udahlah, terserah, ucap Leni sambil meninggalkan Rehan. Kenapa dunia ini sempit sekali? Kenapa juga gue harus ketemu sama si Rehan cowok yang dulu gue tolak? Aduh, ucap Leni dalam hati. Acara pernikahan Edward dan Putri berjalan dengan sempurna. Kini mereka berdua tengah sah menjadi suami istri di mata hukum dan agama. Dan akhirnya kehidupan Putri bahagia bersama Edward. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi novel Janda Muda yang sudah kita selesaikan. Dan buat kalian semua jangan lupa tetap ikuti radio gue. Nanti bakalan ada cerita menarik dan tetap yang pastinya menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di novel atau cerita-cerita yang menarik berikutnya. Terima kasih buat kalian semua para subscriber dan para pendengar radio gue. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.